Hari itu aku diminta menjaga toko majikan di Taiwan. Mereka sekeluarga ada acara penting dan baru pulang besok sore. Jadi tugasku cuma nemenin toko biar aman. Untungnya aku nggak sendirian. Ada Saras, pembantu asal Jawa yang sudah cukup lama kerja bareng majikan. Aku datang agak lebih awal karena perut terasa mulas. Jadinya aku nggak sempat lihat majikan berangkat. Begitu masuk, Saras langsung nyapa dengan suara lembut khas orang Jawa. "Mas, mau saya bikinin kopi atau teh?" Aku sempat nyengir, perut masih agak nggak enak. Lalu jawab, "Kopi aja, Nri. Jangan terlalu manis, nanti malah tambah mules." Saras ketawa kecil. "Siap, Mas. Kopi setengah manis biar nggak bikin tambah repot." Ia pun bergegas ke dapur. Aku duduk di sofa depan, buka HP, lumayan ada wifi gratisan di toko. Samar-samar ku dengar Saras menyiapkan sesuatu. Aroma kopi perlahan memenuhi ruangan. Rasanya hangat, kayak ada suasana rumah di tengah kesibukan rantau. Beberapa menit kemudian, Saras datang sambil bawa cangkir, lalu meletakkannya di meja. "Ini Mas, hati-hati masih panas." Aku mengangguk. "Makasih Sar." Rasanya sederhana, tapi perhatian kecil itu bikin nyaman. Aku duduk santai di sofa, menyeruput kopi hangat buatan Saras sambil main HP. Untung di toko majikan ada wifi, jadi aku bisa bebas browsing tanpa mikirin kuota. Sesekali aku cek berita di Indonesia, kadang malah nyasar nonton video lucu, biar nggak bosen. Dari dapur terdengar suara blender yang berdengung kencang. Aku pikir Saras lagi bikin jus buah, mungkin buat persediaan besok atau buat dirinya sendiri. Suara blender itu jadi latar obrolan kecil kami barusan. Bikin suasana toko sore itu nggak terlalu sepi. Tapi tiba-tiba, cetak! Terdengar suara keras dari arah dapur. Aku refleks kaget, hampir saja cangkir kopi di tanganku tumpah. Menyusul suara itu ada percikan kecil kayak api dari listrik. "Mas, tolong! Ada api! Saya takut kesetrum!" Suara Saras terdengar panik. Aku langsung bangkit, lari ke arah dapur. Begitu sampai, aku lihat blender yang tadi dipakai sudah berhenti, tapi kabelnya mengeluarkan asap tipis. Di dekatnya, Saras berdiri menjauh sambil wajahnya tegang. Tangannya gemetaran, jelas dia bingung harus gimana. "Tenang Sar, mundur dulu, jangan dekat-dekat," ucapku cetap. Aku buru-buru cabut colokan listrik dengan tangan yang agak bergetar juga. Untung posisinya gampang dijangkau. Setelah kabel tercabut, asap pelan-pelan hilang, hanya menyisakan bau gosong yang cukup menusuk. Saras memegang dadanya, napasnya masih terenah. "Ya Allah Mas, kaget banget aku. Kukira tadi aku kesetrum," katanya lirih. Aku mencoba menenangkan. "Udah aman kok, tadi cuma korslet, untung cepat ketahuan." Dia menatapku dengan wajah lega tapi masih pucat. "Makasih ya Mas, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nangis duluan." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya, tapi lain kali hati-hati Sar, jangan pakai blender yang udah kabelnya lecet gitu, bisa bahaya." Dia mengangguk lalu menunduk sebentar. "Iya Mas, maaf ya jadi bikin repot. Tadi cuma niat bikin jus, malah bikin panik." Aku nyengir sambil mengibaskan tangan. "Ah, nggak repot kok. Lagian kalau bukan aku yang bantu siapa lagi? Kan kita cuma berdua di sini." Saras menatapku, senyum tipus muncul di wajahnya. Kali ini lebih tenang. "Iya juga Mas, rasanya kalau ada kamu, aku lebih berani." Kalimat itu sederhana, tapi jujur aku merasa ada sesuatu yang menghangatkan dada. Situasi yang awalnya bikin panik malah jadi momen yang nggak biasa. Toko yang tadi hening kini terasa berbeda, lebih hidup. Aku kembali duduk sambil menghabiskan kopi, sementara Saras membereskan dapur dengan gerakan pelan, masih terlihat agak kaget. Kami lalu ngobrol ringan lagi. Kali ini lebih hati-hati, seolah insiden kecil tadi jadi pengingat betapa rapuhnya hidup rantau tanpa saling bantu. "Mas, sekalian cuci tangan sini aja," ucap Saras. Suaranya pelan, tapi jelas. Dia menunjuk ke arah wastafel dapur. Aku mengangguk cepat, pura-pura santai, padahal jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku berjalan mendekat, langkahku terasa berat seakan lantai keramik itu menahan.
Saat tanganku hendak meraih botol sabun di sisi wastafel, tiba-tiba Saras lebih dulu mengambilnya. Gerakan sederhana itu membuat jarak kami hanya tinggal sejengkal. Tangannya yang mungil menyodorkan botol sabun ke arahku. "Ini mas," katanya singkat. Aku meraih sabun itu, tapi entah kenapa nafasku terdengar lebih berat. Kedekatan ini membuat ruang dapur yang sempit terasa semakin menyempit. Ada hawa hangat yang menggantung di udara, bukan lagi dari mesin blender yang korslet tadi, melainkan dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Saras menunduk sedikit, tapi aku bisa melihat pipinya bersemu merah. Dia mencoba tersenyum meski masih ada sisa gugup di wajahnya. "Tadi beneran aku takut banget, Mas. Kalau sendirian, mungkin aku udah kabur keluar," katanya dengan suara lirih. Aku mencuci tangan pelan, air dingin mengalir di sela jari-jari. "Udah, yang penting sekarang aman. Jangan terlalu dipikirin. Kadang hal-hal kecil emang suka bikin panik," jawabku sambil mencoba menormalkan suasana. Dia menghela napas panjang, seolah lega karena mendengar jawabanku. "Iya mas, makasih ya, udah ada di sini. Kalau enggak, entah apa yang terjadi." Aku menoleh sebentar, menatap matanya yang jernih. Ada sesuatu di sana. Rasa syukur, tapi juga kehangatan yang sulit dijelaskan. Untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. Hanya ada suara air yang menetes dari keran, menjadi latar dari keheningan yang ganjil tapi nyaman. Aku buru-buru menyelesaikan cuci tangan, lalu mengusapnya dengan handuk kecil yang digantung di samping wastafel. "Udah Sar, jangan takut lagi ya. Aku di sini kok," ucapku dengan nada lebih pelan. "Iya mas, kalau ada kamu, aku ngerasa lebih berani." Aku mengangguk, tapi dalam hati ada gejolak yang sulit kutenangkan. Malam itu, tanpa direncanakan, kedekatan kami terasa berubah. Dari sekedar teman satu kontrakan majikan, perlahan menjadi dua orang perantauan yang saling menemukan ketenangan di tengah kerasnya hidup Taiwan. Aku berusaha mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk mencuci tangan. Tapi suara napas Saras yang pelan, bercampur aroma segar dari jus buah yang tadi ia buat, justru bikin suasana makin aneh. Tanganku gemetar sedikit saat menggosok sabun. Entah kenapa, jadi kikuk sendiri. "Mas, kayaknya tegang banget. Santai aja, toh cuma kita berdua di sini." Kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang lain di baliknya. Aku cuma bisa nyengir kaku, sambil mengalirkan air ke tanganku. Maaf ya, tadi aku malah bikin panik." Saras menunduk, memainkan jarinya di meja dapur. "Aku tuh kadang suka ceroboh. Untung ada mas." Aku buru-buru menimpali. Gak apa-apa Sar. Namanya juga musibah kecil. Yang penting gak kenapa-napa." Suasana hening lagi. Hanya terdengar suara tetesan air dari keran. Aku menutup keran pelan, lalu berdiri di sampingnya. Posisi kami dekat sekali. Sampai aku bisa merasakan bahunya yang halus, bersentuhan ringan dengan lenganku. Jantungku berdebar lebih cepat, seolah ada jenderang dipukul di dalam dada. "Mas," Saras memanggil lirih. Suaranya seperti setengah berbisik. Aku menoleh, dan pandangan kami bertemu. Ada cahaya aneh di matanya, campuran rasa malu dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sekilas waktu serasa berhenti. Aku buru-buru menarik kursi dan duduk, mencoba mencairkan suasana. "Sar, besok majikan pulang pagi ya. Jangan sampai toko ini malah rusak gara-gara kita panik sama mesin." Saras tertawa kecil. Tawanya lembut, tapi cukup untuk membuat tegangku mereda. "Iya mas, aku janji, hati-hati." Obrolan kemudian mengalir ke hal ringan. Tentang kampung halaman, makanan favorit, sampai cerita lucu tentang tetangga toko sebelah. Aku jadi lebih rileks, meski sesekali masih terpikir momen tadi. Entah kenapa, kehadiran Saras malam itu membuat toko majikan terasa hangat, bukan sekedar tempat kerja. Malam itu makin larut. Lampu toko udah diredupkan, hanya menyisakan cahaya temaram di sudut ruangan. Aku dan Saras masih duduk di meja kecil dekat dapur.
Obrolan kami makin dalam, makin jujur. Sesekali Saras menunduk, sambil memainkan jarinya, seperti ada sesuatu yang ia tahan. "Mas," katanya lirih, "hidup di sini kadang berat ya. Rasanya kayak jauh dari siapapun. Tapi malam ini aku nggak ngerasa sendiri." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk ke dada. Aku bisa merasakan kehangatan yang berbeda dari biasanya. Angin dari ventilasi dapur meniup pelan, membuat kain tipis yang dipakainya ikut bergoyang. Sekilas, aku menangkap siluet tubuhnya. Samar tapi cukup membuatku salah tingkah. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura mengambil gelas kosong di meja. Namun Saras mendekat. Jaraknya hanya sejengkal. Aroma tubuhnya bercampur dengan wangi sabun dari wastafel tadi. Nafasku jadi tak beraturan. "Mas, jangan terlalu tegang. Santai aja," ucapnya sambil tersenyum tipis. Detik itu waktu seperti melambat. Aku merasakan bahu kami bersentuhan ringan. Rasanya seperti percikan listrik kecil yang menjalar cepat. Aku berusaha menahan diri, tapi suasana begitu berbeda. Aku mencoba bercanda. "Sar, kalau kita terus begini bisa-bisa aku lupa tugas jagain toko." Dia menatapku, lalu tersenyum. "Ya udah, sekali-sekali Mas jagain aku aja dulu." Kalimatnya sederhana, tapi ada getaran lain di dalamnya. Suasana makin sulit ditebak. Aku merasa seperti sedang mengendalikan perahu layar di tengah laut malam. Ombaknya tenang, tapi angin berembus makin kencang membuat layar kapal berkibar. Aku tahu, sekali saja aku lepaskan kemudi, kapal itu bisa terbawa arus jauh. Saras menunduk pelan, lalu berbisik, "Mas." Hanya satu kata, tapi cukup membuat seluruh tubuhku bergetar. Seolah-olah aku berdiri di tepi jurang antara logika dan perasaan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang seperti genderang perang. Perahu layar dalam diriku terus bergoyang, sesekali menepi ke pelabuhan, lalu kembali berputar, seperti tak mau berhenti. Aku mencoba menenangkan diri, tapi suasana malam itu terlalu sulit untuk diabaikan. Saras duduk tak jauh dariku. Wajahnya terlihat sendu diterpa cahaya lampu redup. Ada keheningan yang aneh, bukan canggung, tapi seperti ruang kosong yang minta diisi. "Mas, kamu pernah nggak ngerasa capek banget?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya lirih. Aku menoleh, menatap matanya yang berkilat samar. "Pernah, Sar. Kadang aku ngerasa hidup di sini cuma muter-muter aja. Kerja, kirim uang, tidur. Tapi kalau ada teman ngobrol kayak kamu, rasanya beban itu agak ringan." Ia tersenyum tipis. Senyum yang tak lama kemudian membuat dadaku terasa sesak. Saras menggigit bibirnya sebentar, lalu menunduk. Gerakan kecil itu justru bikin suasana makin bergetar. Aku merasa seperti perahu layar yang sedang menepi ke dermaga. Ombak tenang, tapi angin terus mendorong. Layar kapal itu berkibar, menunggu apakah aku berani melepaskan tali pengikat atau tetap diam di pelabuhan. Saras menyandarkan tangannya di meja, persis di samping tanganku. Aku bisa merasakan jarak itu tinggal setipis kertas. Nafasku makin tak teratur, dan sejenak aku takut kalau detaknya terdengar olehnya. "Mas," panggilnya lagi, pelan sekali, nyaris seperti bisikan angin malam. Aku hanya menatapnya, dan dalam diam itu seperti ada percakapan lain yang tak perlu kata-kata. Pandangan mata kami bertemu lebih lama dari biasanya, dan dunia seolah berhenti. Aku tahu, ada sesuatu yang nyaris terjadi. Perahu layarku sudah siap menyeberang. Ombak kecil di dada ini tak bisa ditahan. Tapi aku juga sadar, ada batas yang harus dijaga. Aku tersenyum kaku, mencoba mencairkan suasana. "Sar, kalau kita terus begini, nanti orang-orang salah paham." Dia terkekeh kecil. "Biarin aja, Mas. Kadang hidup perlu salah paham sedikit, biar nggak terlalu serius." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada getaran hangat yang tak bisa kujelaskan. Rasanya seperti api kecil yang ditiup angin. Makin lama makin membesar, tapi tetap indah dilihat.
Kami berdua tak lagi banyak bicara malam itu. Hanya duduk berdampingan, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Namun setiap detiknya terasa berbeda. Ada ruang kosong di hatiku yang pelan-pelan terisi. Aku sadar, mungkin malam ini bukan tentang kopi. Bukan juga tentang mixer yang sempat konslet. Malam ini adalah tentang dua orang perantauan yang menemukan pelabuhan sementara untuk menambatkan perahu hatinya. Malam itu jadi pelajaran buatku, bahwa di tanah rantau bukan cuma uang yang penting, tapi juga perasaan saling peduli dan menjaga. Godaan bisa datang kapan aja, tapi pilihan ada di tangan kita, mau tenggelam atau tetap tegak di atas arus. Setiap kisah perantau punya jalan masing-masing. Ada yang penuh air mata, ada juga yang penuh tawa. Tapi satu hal yang sama, semua berjuang demi orang-orang tersayang di rumah. Kalau menurut kalian, bagaimana cara terbaik menjaga hati saat jauh di rantau? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Dan buat teman-teman, kalian dari daerah mana aja nonton cerita ini? Yuk sebutkan asal daerah kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa saling kenal.